Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar semua teman-teman IM Story? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Belum kelar gua ngebahas masalah si tukang peramal yang yang dia pakai marganya itu berasal dari marga tempat saya, kampung saya juga gitu kan. Ini muncul lagi nih yang ngakunya itu master firasat. Balik lagi nih kayak begini. Apa sih yang mau diramalin si master firasat ini? Coba deh di komen teman-teman. I'm sorry ya kalau ada yang tahu. Kalau memang itu tuh pernah saya nonton ya di TikTok. Jadi kayaknya orang-orang Arab ya, bukan orang dari orang Indo. Jadi dia tuh nantang peramal. Dia pegang mikrofon nih. Ditanya sebelumnya, apakah kamu bisa meramal masa depan? Iya, kata orang peramal itu. Apakah kamu mempunyai firasat yang tinggi, firasat yang dalam? Iya. Kamu bisa melihat masa depan? Iya. Kepak, ditabuk sama si orang Arab itu. Nah, berarti dia nggak bisa ngeliat masa depan. Dia nggak tahu kalau dia bakal kena tabok kan, apakah kena tampol gitu kan? Kan lucu ya. Kocak kan hal-hal yang seperti itu tuh. Ini konsepnya sih agak mirip-mirip sih karena di Indonesia ini entah kenapa orang suka banget diramal ya. Gue juga heran ya, kenapa sih? Ada nggak yang tahu nih teman-teman yang sorry itu kenapa sih suka banget diramal? Ada apa sih sebenarnya kalau wah kita bisa jadi termotivasi atau apa gitu loh? Emangnya kenapa kalau diramal gitu, bisa tahu masa depan itu kenapa hebat, tenang gitu loh. Jadi umpama ada salah satu si A ini malas, nggak mau kerjanya rebahan, tiduran doang. Diramal nih, wah nanti masa depan kamu akan bagus nih, saya lihat kamu nih mau tahun 2000 sekian nanti kamu bakal begini. Nah si bego ini tadi, yang pemalas ini tadi, yang kerjanya rebahan doang itu, makin rebahan dia karena percaya, wah tentang aja ntar tahun ini kan gua akan sukses nih katanya segala macam. Karena hasil ramal tadi, orang sukses itu orang yang bekerja keras, orang yang punya visi ke depan, bukan orang yang percaya dengan ramalan. Ngapain percaya dengan ramalan? Karena nggak ada bagus-bagusnya gitu loh, nggak ada apa ya, membuat kita itu tuh semakin nggak tahu arah gitu loh. Kalau memang kita mau sukses, kita mau punya masa depan yang bagus, ya kita harus bekerja keras dari sekarang, tergantung tujuan dan visinya apa gitu loh, dan misinya apa kita ke depannya, suksesnya yang seperti apa gitu loh. Kalau cuma mau harapin karena ramalan datang ke sini, ini masa depannya seperti apa, percintaannya bagaimana. Ini kalau lu kagak cari pasangan lu ya kagak dapat cinta lah. Kalau masalah keuangannya seperti apa, keuangan seret kah atau lancar kah? Ya kalau rebahan terus gimana mau lancar keuangannya? Ya master firasat, ya enggak? Firasatnya gede, keren, bisa meramal, bisa melihat masa depan. Mana? Coba ramalin saya, masa depan saya seperti apa. Lucu. Ini dibikin entertain nih, ikut lapor Pak aja, lucu. Soalnya dirimu tuh lucu. Soal ngeramal lagi, ini begini, ini begitu. Kalau ilmu sebab akibat, ilmu probabilitas itu masih masuk akal kalau menurut saya. Contohnya gini. Ini kita ngomongin masalah ilmu sebab akibat, probability. Ada orang yang kerja nih, dia getol kerja dari pagi sampai sore. Kemungkinan dia akan mempunyai uang. Dan ada orang yang pacaran lah, punya hubungan lah. Kemungkinannya akibatnya nanti dia akan nikah. Itu ilmu probabilitas. Kalau seandainya orang yang nggak pacaran, ya kemungkinan dia akan jomblo terus gitu loh. Jadi ada konsep apa dan mengapa, sebab dan akibat gitu loh. Kalau masalah seperti itu masih masuk make sense ya, dan
perencanaan deh, maksudnya dalam perencanaan itu kan kita merencanakan sesuatu. Oh, hasilnya nanti kemungkinan akan seperti ini gitu. Umpama saya merencanakan liburan ke Jogja, liburan saya itu mau lewat utara atau selatan ya. Oh oke, lewat selatan. Oke, berarti saya akan melewati Bandung, Tasik, Purwokerto dan lain kota sebagainya gitu loh. Nah itu kan perencanaan ya, perencanaan itu masih masuk akal. Cuman kalau dari nggak tahu asalnya gimana, gujuk-gujuk datang, wah saya ngeramal kamu, ramah kamu akan begini hoax, kayak orang mau ngeluarin apa namanya dah yang ada di tenggorokan, hoax. Ngomong kok saya enak-enaknya aja, tahun 2024 akan begini begitu. Hello, coba antum ramalin dulu tahun 2024 ini antum dapat duit berapa, bisa nggak? Dengan nominal yang jelas nih, karena antum bisa katanya bisa ngeliat masa depan, kita kagak bisa begitu doang. Atau mau ketemu, ayo kita ketemu di podcast mana yuk. Saya ada pertanyaan untuk antum, tapi nggak akan saya tanya sekarang, saya tanya pada saat di podcast, antum harus bisa jawab ya nggak? Karena pertanyaan ini dahsyat bah, bukannya pertanyaan ini nih, kalau antum memang bisa ngeliat masa depan nih, antum bisa ngeliat masa depan ya nggak? Kita coba buktiin kalau memang antum seorang peramal yang jago. Tapi ayah mah peramal itu kan ada loh, kalau peramal itu yang tepat sasaran waktu itu cuma kebetulan, nggak ada fungsinya umat Islam. Saya garis bawahi, nggak ada fungsi dan manfaatnya umat Islam untuk mempercayai sebuah ramalan. Kalaupun ramalan itu tepat sasaran, itu cuma hanya kebetulan. Tapi kita coba lihat persentasenya, berapa banyak peramal yang tepat sasaran dan berapa banyak peramal yang tidak tepat sasaran. Yang tidak tepat sasaran ini jadi kasihan sendiri ke antumnya, ngaco jadinya, kayak orang bego gitu loh, dibego-begoin orang, mana nih ini nggak ada buktinya apa segala macam. Antum lucu sih, sosokan mau ngeramal ya. Apalagi kalau saya nggak tahu antum itu seorang muslim atau bukan. Kalau seorang muslim, cepat-cepat bertobat ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman MC yang muslim, saya sarankan jangan percaya kepada ramalan-ramalan ya, karena itu nggak membawa manfaat sama sekali. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.